Sebelum ke video, bagi kalian yang suka catur dan ingin mengetahui berbagai jenis jebakan dan trik catur, serta ingin menjadi pemain catur yang hebat, jangan lupa untuk mampir di channel Jebakan Catur ya sob. Resmi Marcos Llorente perpanjang kontrak 6 tahun di Atletico. Marcos Llorente menandatangani kontrak 6 tahun bersama Atletico Madrid. Kesepakatan ini membuat dia akan berseragam Los Rojiblancos hingga tahun 2027. Llorente didatangkan dari Real Madrid pada tahun 2019 yang lalu setelah gagal tampil mengesankan di Santiago Bernabeu. Ia justru menjadi bagian penting tim ketika hijrah ke Wanda Metropolitano dan ia menjadi salah satu pemain kunci musim lalu saat Atletico merebut gelar trofi La Liga Spanyol. Llorente mencatatkan 82 penampilan hanya dalam kurun waktu 2 tahun bersama Atletico. Musim lalu ia hanya absen dalam satu pertandingan di La Liga Spanyol dan ia berhasil mencatatkan 12 gol dan juga 11 assist. Kemampuannya yang bisa bermain di banyak posisi membuat Diego Simeone merasa senang. Diketahui Marcos Llorente dapat bermain di lini tengah atau juga bek sayap ketika Kieran Trippier absen. Chelsea resmi perpanjang kontrak Kennedy. Rasa Salib Inggris Chelsea mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang serta meminjamkan gelandang serang mereka yakni Kennedy. Lewat laman resmi mereka, Chelsea menyatakan bahwa kontrak Kennedy resmi diperpanjang. Meski tak disebutkan secara rinci, tetapi media-media menyebutkan kontrak baru ini berdurasi hingga tahun 2023. Setelah kontraknya diperpanjang, Kennedy pun resmi dipinjamkan ke klub Brasil yakni Flamengo selama 1 musim penuh. Kennedy merupakan salah satu pemain yang menjadi langganan untuk dipinjamkan ke klub lain oleh Chelsea. Ini merupakan peminjaman kelima Kennedy. Sebelumnya Chelsea sempat meminjamkan Kennedy ke Watford, Newcastle United, Getafe dan juga Granada. Beberapa waktu lalu sempat muncul kabar menyebutkan Chelsea pernah menggunakan Kennedy sebagai alat untuk mendapatkan Jules Koundé dari Sevilla. Namun hal tersebut tak menjadi kenyataan. Philippe Coutinho warisi nomor punggung 10 di Barcelona. Nomor punggung 10 ex Lionel Messi menjadi satu-satunya nomor punggung yang masih belum terisi di skuad Barcelona kini. Philippe Coutinho kabarnya ditawari kehormatan untuk mengenakan angka keramat tersebut. Musim 2021-2022 akan menjadi kali pertama nomor Barcelona tidak dikenakan oleh Lionel Messi dalam kurun waktu 13 tahun terakhir. Lionel Messi sendiri mengambil nomor punggung tersebut dari Ronaldinho pada tahun 2008 yang lalu. Kini nomor punggung tersebut tak bertuan setelah Lionel Messi pergi meninggalkan Barcelona. Nomor 10 merupakan satu-satunya nomor punggung yang masih kosong di Barcelona dan peraturan La Liga memang mengharuskan nomor punggung 1-25 terisi setiap tahunnya. Kini Mundo Deportivo melaporkan Barcelona bakal memberikan Philippe Coutinho kesempatan untuk memakai nomor punggung tersebut. Dugaan Coutinho akan diberikan nomor warisan Messi tersebut semakin kuat setelah muncul foto jersey Barcelona dan bertuliskan Coutinho dengan nomor punggung 10. Marcus Rashford siap kembali latihan di akhir bulan ini. Marcus Rashford sejatinya sudah menahan rasa sakit akibat cedera otot di pundak kirinya selama 8 bulan terakhir, tepatnya sejak November 2020 yang lalu. Awalnya kubu United ingin Rashford segera menjalani operasi usai final Liga Eropa musim yang lalu. Tetapi pemain berusia 23 tahun itu ingin membela Inggris di Euro 2020. Setelah berbicara dengan Ole Gunnar Solskjaer, Rashford pun akhirnya memutuskan untuk menjalani operasi baru pada musim panas ini, yang akhirnya terlaksana pada 2 pekan yang lalu. Awalnya Rashford diperkirakan akan absen hingga akhir Oktober mendatang dan bakal tak bisa tampil dalam 11 laga United di Liga Inggris maupun Liga Champions. Namun kini netizen mengklaim bahwa ada kemajuan besar yang dialami Rashford dalam proses penyembuhannya. Rashford pun diklaim bisa berlatih ringan mulai 10 hari ke depan. Jose Mourinho semangat jalani laga perdana AS Roma di kompetisi Eropa. Pelatih AS Roma yakni Jose Mourinho melontarkan semangat dirinya jelang laga playoff Europa Conference League melawan Trabzonspor. Roma berhak tampil di partai ini sebagai satu-satunya perwakilan Serie A setelah musim 2020-2021 kemarin. Mereka finish di peringkat ke-7 klasemen akhir. Seperti diketahui, Liga Konferensi Eropa merupakan kompetisi antar klub Eropa baru bikinan UEFA yang berada di tingkat terbawah setelah Liga Champions dan juga Liga Eropa.
Terlepas dari gengsi turnamen yang kalah mentereng ketimbang dua kompetisi di atasnya, Liga Konferensi Eropa tetaplah menarik di mata Jose Mourinho yang baru menangani AS Roma sejak awal musim ini. Diketahui laga ini akan menjadi debut pertama Jose Mourinho melatih AS Roma di ajang kompetisi yang resmi. Alami cedera, Liverpool batal rekrut Renato Sanches. Bermain impresif bersama timnas Portugal di Piala Eropa 2020 yang lalu, karir Renato Sanches seolah terlihat bangkit kembali karena pemain Lille itu mulai dilirik tim-tim papan atas Eropa dan salah satunya adalah Liverpool yang paling serius memperlihatkan minatnya. Keseriusan juara Liga Champions 2019 itu bahkan sudah terlihat nyata lantaran Liverpool bersedia mengeluarkan dana sebesar 36 juta pounds untuk bisa membawa Sanches ke Anfield Stadium dan dibuat menjadi suksesor bagi Wijnaldum. Naasnya harapan klub untuk bisa menggunakan Sanches tak akan terlaksana karena Mirror Football melaporkan apabila pemain berusia 23 tahun tersebut mengalami cedera lutut dan harus absen dalam beberapa bulan. Dirinya yang harus menjalani operasi serta nantinya akan melakukan proses pemulihan dengan juara bertahan Liga 1 Prancis ini semakin menutup kemungkinan bagi Sanches dalam bisa melakukan negosiasi dengan kubu Liverpool. Resmi, Manchester United lepas gelandang asal Brasilia. Gelandang asal Brasil milik Manchester United yakni Andreas Pereira baru saja kembali ke Manchester United dari masa peminjamannya di Lazio. Namun kini dia bersedia untuk meninggalkan Manchester United lagi untuk bisa mendapatkan waktu bermain yang lebih. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United telah menyetujui kesepakatan pinjaman Andreas Pereira ke klub Brasil yakni Flamengo selama semusim. Dan gelandang itu ingin memastikan lebih banyak waktu bermain jelang Piala Dunia tahun mendatang. Pemain berusia 25 tahun itu absen dalam pertandingan persahabatan tertutup The Reds Devils melawan Burnley pada hari Selasa kemarin di Old Trafford, dan kini Manchester United telah terbuka untuk membiarkannya pergi pada musim panas ini. Selama di Manchester United, Andreas Pereira baru bermain sebanyak 75 kali saja di semua kompetisi, dan ia berhasil menyumbangkan 4 gol dan juga 5 assist. Resmi, Juventus datangkan Manuel Locatelli. Juventus akhirnya mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Manuel Locatelli dari Sassuolo. Dilansir dari Daily Mail, Locatelli sudah resmi sepakat dengan kontrak berdurasi 5 tahun hingga tahun 2026 datang. Di Juventus, Locatelli akan mendapatkan gaji sebesar 2,5 juta pounds atau setara dengan 49 miliar rupiah per tahunnya. Juventus dan Sassuolo dilaporkan sepakat dengan angka transfer sebesar 30 juta pounds atau sekitar 593 miliar rupiah untuk Locatelli. Namun gelandang timnas Italia itu akan lebih dahulu datang dengan status pinjaman selama 1 musim dengan opsi pembelian di musim yang berikutnya. Kesepakatan awalnya berjalan secara alot dan akhirnya kesepakatan ini terjadi setelah 5 kali pertemuan yang terjadi antara perwakilan Juventus dan juga Sassuolo. Keberhasilan Juventus meyakinkan Sassuolo jadi akhir dari saga transfer Locatelli. Pemain berusia 23 tahun itu sebenarnya juga diminati oleh Arsenal, tetapi penggawa timnas Italia itu dilaporkan tidak berminat untuk bermain di Emirates Stadium dan ia hanya ingin bermain di Juventus pada musim ini. Arsenal sepakati transfer Odegaard dari Real Madrid. Arsenal mencapai kata sepakat dengan Real Madrid terkait transfer dari Martin Odegaard. Odegaard selangkah lagi akan kembali bergabung dengan Arsenal. The Gunners mengeluarkan dana sebesar 30 juta pounds atau sekitar 593 miliar rupiah untuk mendapatkan pemain asal Norwegia tersebut. Odegaard saat ini sudah berada di London dan ia melakukan tes medis sebelum meresmikan kepindahannya ke Arsenal. Dilansir dari Sky Sport, kesepakatan personal antara Odegaard dengan Arsenal diperkirakan tidak akan menemui kendala. Odegaard juga sudah menjalani vaksinasi dan tidak perlu melakukan karantina secara mandiri. Odegaard pun memungkinkan untuk langsung melawan skuad Chelsea pada akhir pekan ini. Sarannya, Arsenal mendaftarkan Odegaard ke Liga Inggris paling lambat pada Jumat siang waktu setempat. Arsenal selangkah lagi dapatkan kiper yang baru. Arsenal diketahui sudah mengunci transfer Martin Odegaard dari Real Madrid. Hanya selang beberapa jam setelah kabar tersebut, muncul laporan bahwa Arsenal sudah berhasil mendapatkan Aaron Ramsdale. Sang pemain bahkan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan kubu The Gunners. Menurut laporan dari The Athletic, Sheffield United menerima proposal Arsenal sebesar 24 juta pounds. Dan penawaran tersebut juga melibatkan biaya tambahan senilai 4 juta pounds kalau Ramsdale bisa menjadi pilihan utama di skuad Arsenal.
Arsenal dikabarkan sedang mempercepat proses transfer kedua pemain ini. The Gunners diyakini ingin mempersiapkan Odegaard dan juga Aaron Ramsdale untuk menghadapi Chelsea. Usai berhasil mendatangkan Odegaard dan juga Ramsdale, The Gunners diyakini akan mencoba merekrut tambahan personel baru di lini serang mereka. Terlebih kalau salah satu pemain dari Aubameyang maupun Lacazette pergi dari Arsenal. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tausport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.